Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 12.1? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak minta salah satu pemimpin untuk berdoa memulai pelajaran pada siang hari ini. Siap. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Pada siang hari ini 12.1 siapa yang nggak masuk? Siapa? Teri sakit. Alasannya? Sakit. Siapa lagi? Rasul Anbiya. Alasannya? Sakit juga. Siapa lagi? Firman. Oh, ada latihan timnas Budi Mulia. Ya, kita doakan yang sakit Allah berikan cepat sembuh lagi. Amin. Yang sedang latihan Allah berikan tetap sehat dan bisa menjadi juara mewakili Budi Mulia. Amin. Oke. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang apa? Atau waris. Kalian sudah membuat keluarga fiksi. Ada yang istrinya 1, ada yang istrinya 2, ada yang hartanya 1 miliar, ada yang 3 miliar. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang melimpah ruah barokah. Amin. Dan jangan lupa ketika ada yang meninggal pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu sejarah peradaban Islam di dunia. Kalau ngomong dunia itu berarti ada 5 benua. Coba sebutkan. Benua yang pertama adalah benua Asia, betul. Karena Islam itu awal sekali ada di Asia, yaitu Arab Saudi. Kemudian berikutnya Eropa. Sebelum Eropa? Afrika. Setelah Afrika? Eropa. Kemudian Amerika. Terakhir Australia. Nah, itulah ruang lingkup pelajaran kita pada siang hari ini. Pembelajaran pada siang hari ini tentunya ada 1 ayat minimal, sebetulnya banyak, yang menyebabkan atau yang berhubungan dengan perkembangan peradaban Islam. Mengapa Islam begitu meluas pelajarannya atau perkembangannya? Islam sampai ke seluruh benua ada. Salah satu ayatnya adalah surat An-Nahl ayat 125. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul alim. Alhamdulillah. Bagus bacaan kalian. Luar biasa 12.1. Itulah salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang memotivasi umat Islam untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Allah berfirman, singkatnya adalah sebarkan Islam dengan cara yang baik-baik ke seluruh dunia. Kalau ada yang membantah, bantahlah dengan cara yang baik. Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Minta salah satu dari kalian membaca Al-Quran dan juga artinya. Siapa yang mau baca Al-Quran? Wildan, ya, silakan dibaca surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, bagus bacaannya. Selanjutnya artinya. Siapa yang mau mengartikan? Alfi, diartikan. Menyerukan Muhammad kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Terima kasih untuk Wildan dan Alfi yang sudah membaca Al-Quran dan juga mengartikannya.
Hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam di dunia, namun kita akan mulai dari Eropa. Kenapa Eropa? Karena di kelas 11 kalian sudah belajar peradaban Islam sedikit, walaupun sedikit, di tanah Asia atau di benua Asia, mulai dari Mekah, Madinah, dan juga sekitar Afrika. Nah, sekarang kita belajar tentang Eropa. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa, ditargetkan, diharapkan mampu menganalisis perkembangan peradaban Islam di dunia, khususnya benua Eropa. Kapan, tahun berapa datang ke Eropa, siapa pembawanya, di sana berapa lama, kemudian peradabannya berupa bangunannya apa saja bentuknya, itu namanya menganalisis. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan tokoh-tokoh peradaban Islam di dunia. Saat dunia mengalami kemajuan pesat, khususnya di Eropa, banyak menghasilkan para ilmuwan Islam. Dengan berdasarkan ayat, salah satunya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan ilmu optik, ilmu antariksa, ilmu geografis, dan lain sebagainya. Terakhir, kalian ditargetkan mampu menganalisis hikmah perkembangan peradaban Islam di dunia. Apakah hari ini kita bisa mampu meneruskan beliau-beliau semua? Itulah tugas kita. Semangat mencari ilmu adalah salah satu dasar dari kemampuan mereka menguasai semua ilmu dalam semua bidang ilmu. Kemudian tujuannya, targetnya adalah tadi sudah kriterianya, kalian bisa membuat presentasi, kalian bisa membuat materi PPT, membuat gambar sesuai dengan kemampuan kalian. Siapa dari kalian yang suka dengan pelajaran geografi? Suka dengan peta gitu ya? Kalau pelajaran matematika, siapa yang paling suka? Sains? Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau pelajaran sejarah? Sejarah suka juga. Kalau pelajaran seni, ada seni lukis, seni, iya, suka juga ya. Nah, nanti kalian akan membuat analisis, tugas analisis berdasarkan minat belajar kalian. Yang suka geografi, silakan nanti ngulik peta yang udah Bapak siapkan. Yang suka dengan sains, coba diulik kira-kira apa hasil temuan dari para ilmuwan Islam. Yang suka dengan sejarah, coba diulik kapan masuknya, berapa lama di sana, dan seterusnya. Yang suka pelajaran apa tadi? Seni, nah, fokus ke peradabannya atau seni arsitekturnya. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama salah satu video yang menggambarkan tentang peradaban Islam di dunia, yaitu di benua Eropa. Negara di Eropa yang berbangsa Islami dan cocok untuk wisata religi. Selama ini Spanyol lebih dikenal sebagai negara yang menjadi tempat terbaik untuk berpesta. Tapi ternyata Spanyol memiliki sisi lain yang tidak kalah menarik karena tercatat sebagai salah satu negara dengan peninggalan Islam terbesar di Eropa. Cordoba, Granada, dan Seville menjadi 3 kota yang sangat kental dengan peradaban Islam. Telah mengenal Islam sejak abad ke-8. Berdasarkan fakta itu, tidak heran jika Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Katolik. Berencana berwisata ke Prancis dan menelusuri jejak Islam di sana. Ada 2 destinasi bernuansa Islami yang selalu ramai oleh wisatawan. Pertama, La Grande Mosquée de Paris, masjid tertua yang dibangun sejak 1920. Objek karya seni yang menceritakan sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa. Kita sudah menyaksikan beberapa video yang menggambarkan kejayaan Islam saat berkembang di Eropa, terutama di Spanyol dan sedikit daerah Portugal. Ada pertanyaan atau mungkin yang perlu Ya, Firza? Berapa Islam di Eropa? Islam di Eropa berapa lama? Ada yang tahu? Sudah membaca barangkali? Berapa lama? 800 hari, bulan? 800 tahun. Ya, betul jawabannya. Jadi Islam di Eropa itu hampir 8 abad, 700 sekian tahun. Itu kalau di negara kita 800 tahun itu udah beranak cucu. Makanya peradaban sana sangat maju sekali. Ada lagi yang mau tanya? Ya, sini. Kenapa selama 800 tahun itu malah muncul sendiri? Nah, betul. Good question. Kenapa selama 800 tahun harusnya kan anak cucunya udah mengakar itu, kuat. Kok tiba-tiba hilang? Kenapa bisa hilang? Bisa runtuh dan akhirnya Islam kembali ke daratan Afrika, bahkan kembali ke Mekah, Madinah. Ada yang tahu jawabannya? Penyebabnya? Kenapa? Ya, Alfi? Jadi Pak, karena generasi penerus di sana itu tidak dididik, tidak diarahkan untuk belajar Islam. Jadi
karena tidak ada itu hilang semua komunikasi. Ya, betul. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada regenerasi, di mana para pemimpin-pemimpin waktu itu tidak menyiapkan generasi mudanya untuk siap meneruskan mereka semua. Ada jawaban lain? Barangkali secara umum kenapa kerajaan runtuh? Baik itu Majapahit, Singosari, kerajaan Islam dimanapun sama. Penyebabnya apa? Perebutan kekuasaan tahta. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk teman kita. Selanjutnya, seperti biasa, kalian bikin kelompok. Tapi kelompoknya beda sekarang. Kalau kemarin berdasarkan absen, berikutnya berdasarkan kemampuan yang sudah Bapak diagnostik. Kalau sekarang, kelompoknya berdasarkan minat belajar kalian. Yang suka sains, ngumpul. Yang suka geografi, ngumpul. Yang suka sejarah, ngumpul. Yang suka, apalagi tadi? Seni, ngumpul ke teman-teman sininya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat kelompok berdasarkan minat belajar. Ya. Cukup ya, waktunya sudah habis, sudah Bapak kasih waktu 25 menit untuk kalian berdiskusi. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Maju satu persatu sesuai dengan minat belajar masing-masing atau pilihan tugas kalian. Ada yang menganalisis sejarah, siapa yang kebagian analisis sejarah? Ya, analisis seni, analisis sains, analisis geografi, peradaban? Iya, nanti maju satu-satu. Kita mulai dari kelompok pertama. Siapa yang siap? Dari sejarah, silakan maju. Ya, dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kalian menganalisis dari sisi mana? Dari sejarah. Silakan disampaikan. Salam dulu, kemudian kenalkan anggota kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami ingin mendiskusikan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gugani Pratama. Saya Firman Akil Hasani. Saya Irsyad Pratama. Saya Firman Pamungkas. Masuknya Islam ke Eropa. Perkembangan peradaban Islam di Eropa hingga saat ini tidak terlepas dari sumber ilmu pengetahuan Islam pada masa periode klasik. Beberapa saluran yang membawa peradaban Islam sehingga berpengaruh di Eropa adalah Andalusia, Sisilia, dan Ya, ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan keterangan bagi kelompok 1? Silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, dari Aisyah. Dari sebagian banyak kota di Eropa, kota mana yang banyak perkembangan? Maksudnya dari sekian banyak perkembangan di Eropa, di Spanyol, itu kota mana yang perkembangannya paling pesat, paling banyak? Di mana? di Cordoba, Spanyol. Di Cordoba, Spanyol. Ya, betul, 101 jawabannya. Siapa lagi mau maju? Dari kelompok belajar mana? Dari? Geografi, ayo maju. Ini sepertinya akan menjadi hal unik karena
akan menjelaskan perkembangan Islam di tanah Spanyol atau Eropa melalui pendekatan geografi. Ayo, Bapak dibantu pasangin. Silakan. Ya, salam dulu, perkenalkan dan sejauh mana hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya saya di sini akan menjelaskan bagaimana berkembangnya negara Islam mulai dari Mesir sampai ke Eropa. Ya, silakan disampaikan. Dari mana mulainya? Nah, jadi Islam dimulai dari Mekah. Saat di Mekah, mereka pergi ke Madinah. Nah, lalu ke Ethiopia, Ya, betul. Terus? Mesir, Ya. Libya, Aljazair, Spanyol, Prancis, dan seterusnya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya, ada yang mau bertanya atau menyangkal atau menambah keterangan? Ya, Wildan, silakan. Orang-orang Islam pergi ke Afrika buat apa? Nah, pertanyaannya adalah maksudnya waktu Islam dari Mekah, Madinah kemudian ke Ethiopia, ngapain gitu ya? Ngapain ke Eropa? Ke Afrika, Ethiopia? Jawab. Orang Islam pergi ke Ethiopia untuk menyebarkan agama Islam. Tepatnya ke siapa tuh? Kan Iya. ke Afrika. Tepatnya ke Raja Najasyi. Raja? Najasyi. Ya, betul jawabannya 100 untuk. Sudah 2 kelompok yang maju, satu kelompok menjelaskan atau presentasi dari sisi sejarah. Kemudian kelompok 2 dari sisi perjalanannya, yaitu geografi. Yang kelompok berikutnya sampai mau maju? Ya, dari seni dan sains. Oh ya, silakan maju ke depan. Perkenalkan diri, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Kami berdiri di sini ingin menjelaskan tokoh-tokoh ilmuwan yang waktu itu ada di negara Eropa. Al-Khawarizmi, Ya. ilmuwannya itu adalah Al-Jabar. Rumus aljabar maksudnya. Ya, betul, orang Islam itu. Terus Yang kedua adalah Al-Jazari, Ya. ilmuwannya dasar teknologi robot. mana fotonya? Ya, ternyata robot itu yang bikin pertama kali ide teknologinya adalah ilmuwan Islam. Berikutnya? Yang ketiga adalah Ibnu Sina, yaitu Ya. penemu etanol, yaitu cairan obat yang Ya. disebut dengan father of the Betul. Robot lagi. Dokter sedunia itu pertama kali adalah Ibnu Sina, Avicenna, the father of dokter. Ya. Bagus, kalian bisa sampai meneliti seperti ini, bisa sampai ngeprint. Tadi di mana ngeprintnya? Di lab ya? Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Ya, sudah ada 4 kelompok yang maju, tinggal kelompok terakhir. Mana yang belum? Kelompok? Sejarah, peradaban. Oke, silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang peninggalan peradaban Islam di Eropa. Salah satu peninggalan peradaban Islam di Eropa yaitu adalah Lagi. Menara Giralda di Sevilla. Menara ini pada awalnya merupakan menara sebuah masjid agung di kota Sevilla yang dibangun oleh seorang arsitek bernama Ahmad bin Bato di tahun 1984. Dua. Kedua adalah Torre del Oro yang berada di Sevilla lagi. Torre del Oro dalam bahasa Spanyol yang berarti menara emas. Menara ini juga dikenal sebagai salah satu peninggalan Islam karena dibangun oleh dinasti Muwahhidun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Bagus. Bertanya atau menyangkal atau menyanggah atau menambah keterangan? Silakan. Ya, Alfi. Itu peninggalan-peninggalan sejarahnya itu kayak yang dari masjid itu, apakah masih jadi masjid, gereja, atau jadi wisata, Pak? Kalau sekarang semua peninggalannya itu sudah menjadi wisata karena sudah tidak ada lagi orang-orang Islam yang ada di sana. Ya, betul. 100, tangan. Alhamdulillah, pada siang hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Kita sudah belajar tentang peradaban Islam di dunia, tapi baru masuk ke Eropa saja. Nah, sudah sama-sama kita tadi pelajari bahwasanya dengan perintah Allah yang berbunyi, ajaklah seluruh umat manusia menyembah Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kalau ditentang, tidak apa-apa, jangan disakiti. Nah, Bapak ingin salah satu dari kalian membuat kesimpulan atau evaluasi kira-kira apa yang sudah kalian pelajari pada sore hari ini. Silakan. Ya. Sendiri. Pendapatnya? Jadi setelah saya mempelajari sejarah Islam tadi, saya jadi tahu sejarah Islam yang awalnya kecil kemudian Iya. jadi besar. Kemudian
karena keteledoran mereka tidak mau mempertahankannya dengan cara mereka tidak mengajarkan agama Islam pada generasi selanjutnya. Maka beberapa tahun kemudian Islam menjadi runtuh hingga sekarang. Maka kita dapat pelajaran supaya kita bisa sebagai generasi selanjutnya supaya bisa mempelajari agama Islam ini dan mempertahankannya hingga generasi selanjutnya. Ya, betul 100 teman kalian. Ya, pada akhir pelajaran siang hari ini Bapak minta kalian menuliskan refleksi dan umpan balik. Yang sudah Bapak kasih lembarannya itu ditulis, diisi refleksi dan umpan balik. Nanti dikumpulkan. Nah, adapun penilaiannya adalah pada pertemuan yang kedua. Sekarang baru penilaian formatif saja. Penilaian sumatifnya nanti di pertemuan yang kedua. Silakan diisi refleksi dan umpan balik. Alhamdulillah, kita sudah belajar hari ini tentang peradaban Islam di dunia, khususnya di daratan atau benua Eropa. Sudah kalian tahu juga beberapa daerah yang berkembang, hasil ilmuannya, kemudian peradabannya, bangunannya, ilmuannya seterusnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar Islam lagi berkembang di daratan yang lain, di benua yang lain, yaitu di benua Amerika, Australia, dan juga Afrika. Oke, Bapak tutup pada sore hari ini. Salah cukup. Salah satu Bapak minta untuk memimpin doa sebagai penutup pelajaran. Siap. Berdoa mulai. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.